Saya boleh? Nggak boleh, kalau Irsyad nggak boleh. Biar nggak ngantuk. Boleh, ya Irsyad, silakan. Oke. Langsung giniin kami dia. Di apa namanya? Slideshow, Kak. Nah, slideshow. Sampai lupa saya, teman-teman. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irsyad Nurzain dalam Arsip Kehidupan. Oke, langsung saja pada sore hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai seseorang berambut panjang dengan kehidupannya. Dan di sini juga saya akan membahas tentang gondrong. Yakin kamu kuat? Jadi buat teman-teman siapa yang mau gondrong, itu harusnya dipertanyakan lagi, apakah kalian akan kuat menjalani kehidupan dengan rambut yang gondrong, atau kalian akan berhenti nantinya di tengah jalan. Nah, pada saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang menjalani kehidupan gondrong dengan hikmat dan manusiawi menurut karangan saya, seperti itu. Oke, next, Kak Widya. Nah, sebelum saya menjelaskan di sini, saya minta tolong kepada saudara Arinal ini kayaknya biar agak segar. Kalau Arinal bisa didengar, Arinal? Ya, Arinalnya ternyata tidak bisa didengar. Gimana Arinal? Apa hadir Arinal ini? Oh, dengar. Oke, Arinal. Hadir. Kalau menurut Arinal ketika melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kamu? Ya, seperti lihat masa cowok kok gondrong gitu. Oke, terima kasih. Betul sekali Arinal. Nah, ini dia teman-teman perspektif orang-orang rata-rata yang kita lihat adalah gondrong itu adalah tukang copet, gondrong itu kriminal, nggak punya masa depan, tidak berpendidikan, dan kadang juga bisa dibanding-bandingin gitu. Seperti ini dibandingkan dengan Yuni Shara, terus diedit dibandingkan dengan Paskibraka, dan juga dengan selebgram Keanu seperti itu. Padahal pada dasarnya gondrong itu tidak hanya sebatas itu, dan gondrong itu sebenarnya tidak kriminal seperti itu. Lanjut. Nah, kalau kita refleksi ke belakang, kita melihat ke belakang, sebenarnya gondrong itu adalah orang-orang yang gondrong itu adalah orang-orang sabar. Bagaimana tidak? Seperti pada gambar saya ini, orang itu melakukan memanjangkan rambut itu tidak cukup dengan waktu yang sangat pendek gitu. Dia itu melakukan gondrong itu dengan waktu yang sangat panjang. Jadi dia itu harus sabar, telaten, setiap hari merawat rambutnya agar cepat panjang seperti di foto yang keempat seperti itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya orang-orang gondrong itu adalah orang-orang yang sabar dan juga sangat baik. Next, Kak Widya. Nah, terus juga pada gambar ini bisa kita lihat ya teman-teman, itu yang sebelah kiri. Coba ini ada Atoila, ini sepaket Kak Irsyad. Atoila coba bisa dijelaskan mungkin ini menurut kamu ketika melihat gambar ini apa responnya? Mana baik, kalau menurut saya melihat gambar yang ada di slide tersebut, bahwasanya gondrong itu sebuah perjuangan, Mas, dan memotong rambut itu menjaga itu sebuah apa ya istilahnya? Apa istilahnya lupa tuh. Istilahnya kalau gondrong itu perjuangan seperti itu. Dan itu pilihan seperti itu, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Ya, itu juga udah betul, Mas Atoila. Jadi sebenarnya, nah itu juga betul kata Wardatul tuh, butuh perawatan. Jadi kita sebagai gondrongers itu
itu bukan kita itu urakan dan kita tidak pernah sampoan. Itu mohon maaf. Pada dasarnya sebenarnya orang gondrong itu dia harus benar-benar merawat rambutnya. Kenapa? Biar kita ini nggak kelihatan gembel seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya ini seperti orang pada foto tersebut. Pada sebelumnya rambut dia itu kering bergelombang karena waktu itu tidak dirawat karena masa pertumbuhan. Akhirnya dia melakukan perawatan ke salon dan akhirnya rambutnya menjadi bagus. Nah, itu bisa dipahami ya teman-teman bahwasanya orang-orang gondrong ini butuh merogoh kocek juga untuk merawat rambutnya sendiri gitu. Nah, untuk merawat rambutnya sendiri aja dia rela berkorban gitu loh, apalagi untuk pasangannya seperti itu teman-teman. Lanjut ke Widya. Nah, oh ya, kembali lagi ke Atoilah. Mungkin yang Anda lihat dari gambar ini apa Atoilah? Karena ini kurang jelas gambarnya. Humanis, Kak. Oh, ya oke, humanis. Terima kasih Atoilah. Nah, jadi baik teman-teman, pada dasarnya juga menjalani kehidupan di gondrong itu bukan hanya tentang gaya, bukan hanya tentang kita itu merawat rambut kita. Pada dasarnya gondrong itu sebenarnya adalah suatu simbol bentuk perlawanan dan kemanusiaan seperti itu. Jadi pada gondrongan sendiri, dalam jiwa gondrong itu harus kita ini memiliki jiwa sosial yang tinggi seperti itu teman-teman. Dari itu, kalau misalnya ketika kita ingin gondrong tapi kita hanya sekedar untuk gaya-gayaan, lebih baik dipertanyakan lagi kepada dirinya. Karena gondrong itu bukan sekedar gondrong dan bukan sekedar gaya-gayaan saja seperti itu. Next. Nah, juga ini salah satu contoh. Gondrong itu bukan urakan, gondrong itu bukan hanya main-main saja, gondrong itu bukan hanya gaya-gayaan saja, tapi gondrong itu harus juga berprestasi. Salah satunya pada foto ini menjelaskan tentang orang gondrong yang berprestasi pada saat itu dia mengikuti lomba dan sebagainya, dan itu juga dia juara 1 seperti itu teman-teman. Next. Nah, ini yang terakhir dari saya. Semua pernah muda, namun tidak semua pernah gondrong. Gondrong bukan kriminal dan manusia yang baik tidak dapat dinilai dari sekedar tampilan. Sekian, itu saja pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di Arsip Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, applause dulu lah buat Irsyad inilah. Aduh, speechless ini ya. Harus komentar apa? Ada yang punya komentar dulu nggak?